Hari ini skor tidur saya adalah 69 dengan durasi tidur 6 jam 33 menit. Tadi malam saya tidur sebelum jam 9, kemudian bangun jam 4 pagi. Namun selama tidur itu tercatat beberapa menit ya, sekitar 49 menit saya awake atau restless. Berarti saya terjaga meskipun saya tidak merasa bahwa saya terbangun ya. Namun menurut catatan dari Garmin ada waktu 49 menit saya terjaga, dan saya merasa ketika bangun tidur tubuh saya pulih, recovery untuk energinya. Padahal sehari sebelumnya saya melaksanakan aktivitas yang cukup berat juga, yaitu berupa angkat beban selama 1 jam 30 menit di pagi hari, kemudian di malam harinya saya melaksanakan aktivitas bersepeda statis selama 45 menit. Dengan tidur yang cukup, maka saya memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Seperti hari ini saya berlari sejauh 12 km dengan catatan waktu 1 jam 40 menit dari rumah di bilangan Sunter Kodamar, Kelapa Gading, terus menyusuri jalur Suprapto, kemudian ke Pasar Senen, Gunung Sahari, dan ke Car Free Day di Sudirman sejauh 12 km. Selepas itu saya juga melanjutkan berjalan kaki sejauh 7,5 km dengan catatan waktunya 1 jam 26 menit. Berarti di pagi hari saja saya sudah berolahraga 3 jam lebih. Dan tidak terasa badan lelah, capek ya, karena cukup waktu istirahat. Dan yang penting juga cukup minum, serta di sela-sela saya mau konsumsi buah-buahan segar. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan waktu tidur yang berkualitas. Yang pertama, kita harus menetapkan jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan. Saya selalu berusaha untuk tidur sebelum jam 10 dan bangun jam 4 pagi. Ini tujuannya untuk membantu mengatur jam biologis tubuh kita yang dikenal dengan ritme sirkadian, sehingga tidur menjadi lebih alami. Yang kedua, kita harus menciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Oleh karenanya diupayakan agar kita berada di kasur tempat tidur beberapa waktu sebelum kita waktunya tidur ya. Jadi saya tadi malam kurang dari jam 9 saya sudah berada di kasur untuk persiapan tidur, sehingga jam 11 sampai jam 2 itu adalah waktu yang paling penting. Jam 11 malam sampai jam 2 pagi saya sudah dalam keadaan tidur lelap. Butuh waktu untuk bisa menuju ke tidur lelap ini. Lakukanlah beberapa aktivitas yang menenangkan seperti membaca, mendengarkan musik lembut, atau meditasi ringan. Hindari aktivitas yang merangsang seperti bekerja atau main gadget. Bahaya dari sinar biru ya dari gadget itu membuat mata kita jadi sulit tertidur. Yang ketiga, batasi paparan cahaya di malam hari. Kurangi penggunaan layar handphone, laptop, maupun TV minimal 1 jam sebelum tidur. Kemudian gunakan pencahayaan yang redup di malam hari. Biasanya saya mematikan lampu untuk memberi sinyal ke otak bahwa waktunya istirahat. Yang keempat, jaga lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar tidur sejuk, gelap, dan tenang ya. Jangan sampai ada suara-suara berisik di sekitar kita, itu pasti akan menyulitkan untuk kita bisa tertidur. Gunakan kasur, bantal, dan spray yang nyaman. Harus kita yakinkan bahwa perangkat yang kita gunakan itu bersih dan higienis, karena jika tidak malah akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kelima, atur pola makan dan minum. Hindari makan besar, kafein, kopi ya, dan alkohol beberapa jam sebelum tidur. Saya berupaya agar sebelum jam 6 sudah selesai makan ya. Dan 2 jam sebelum tidur saya sudah tidak minum lagi supaya tidak ke belakang gitu. Minumlah cukup air tapi jangan berlebihan agar tidak sering terbangun ke kamar mandi. Yang keenam, aktif secara fisik di siang hari. Saya mengagendakan setiap hari di pagi hari melakukan aktivitas angkat beban ya, minimal selama 1 jam. Bergantian, misalnya hari pertama saya melakukan angkat beban untuk penguatan otot dada dengan bahu, maka di hari berikutnya saya penguatan otot-otot lengan dengan back, dengan sayap gitu ya. Kemudian sore harinya saya melakukan aktivitas kardio, baik itu berlari ataupun bersepeda. Olahraga yang teratur ini membantu tidur bisa lebih nyenyak. Tapi hindari olahraga berat terlalu dekat dengan waktu tidur. Oleh karenanya olahraga saya lakukan setengah 4 sampai jam 5 sore. Setelah itu saya tidak berolahraga lagi karena saya tidak ingin pada saat waktunya tidur tubuh saya masih lelah.
dan detak jantung masih cepat ya. Lalu atur waktu tidur siang atau nap. Jika perlu tidur siang, batasi maksimal 20 hingga 30 menit, jangan terlalu sore. Nah, tidur siang ini kadang-kala disepelekan, padahal ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan kalau kita bisa meluangkan waktu tidur siang juga jangan terlalu lama. Ya, usahakan juga jangan sampai waktu asar. Ya. Jadi sebelum waktu asar kita sudah bisa tidur siang. Cukup 30 menit, itu lebih daripada cukup untuk kita bisa memulihkan lagi energi untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas berikutnya di sore hari. Yang terakhir adalah gunakan teknik relaksasi atau pernafasan. Teknik seperti bernafas dalam, 4-7-8 breathing, progresif otot relaksasi, atau mindfulness bisa membantu mengatasi sulit tidur. Nah, itu yang saya bahas hari ini nih, bagaimana kita bisa menjaga agar pola tidur kita tetap tercukupi, ya, minimal di malam hari itu kita tertidur selama 6 jam. Sangat penting untuk memulihkan tenaga kita dan memungkinkan kita untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas berat. Manfaatkan waktu, kesempatan, fasilitas sarana yang ada untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan keselamatan kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen. Jaya, jaya di samudra.